Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Excelo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai formula import rank dan formula indeks. Formula import rank berfungsi untuk mengimpor rentang sel dari spreadsheet tertentu, bisa dalam satu spreadsheet atau di spreadsheet yang lain. Secara umum rumusnya adalah seperti ini, yang saya warnain merah, yaitu import rank kurung buka URL spreadsheet, kemudian titik koma atau koma saja tergantung penggunaan teman-teman, kemudian string rentang. Misalnya contohnya seperti ini, import rank kurung buka diawali dengan tanda petik, kemudian https, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian petik, kemudian nama sheetnya. Di sini jangan lupa tanda seru, kemudian rentang atau ranknya yang akan kita ambil datanya. Kemudian yang kedua yaitu formula atau rumus indeks, yaitu menampilkan konten sel ditentukan oleh offset baris dan kolom. Di sini kita dapat melihat dengan font yang merah, yaitu indeks sama dengan referensi, titik koma baris, titik koma kolom. Jadi ini untuk mengambil data di suatu sel tertentu. Tapi dalam penggunaan saya menggunakannya untuk mengambil data secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat. Kalau teman-teman masih bingung mengenai penjelasan import rank dan indeks ini, teman-teman bisa lihat langsung di bantuan Google-nya di sini. Silakan ketik saja di sini indeks, nanti akan muncul mengenai pengertian indeks ini seperti apa. Kemudian import rank juga teman-teman bisa melihat di sini. Silakan ketik saja di sini import rank, nanti akan muncul bantuan seperti ini. Oke, kita lanjutkan mengenai pembahasan untuk spreadsheet kita kali ini. Kalau sudah paham, kita buka di sheet 1, kita ambil sheet kosong. Kita akan menjalankan fungsi import rank, di mana kita akan mengambil data dari spreadsheet yang lain, kemudian akan kita masukkan ke sini. Kalau di Excel, kita biasanya langsung saja buka dua window Excel, kemudian kita langsung klik saja dengan sama dengan. Namun di spreadsheet ini kita tidak bisa melakukannya karena dia menggunakan link. Jadi kita harus mengambil linknya dulu. Bagaimana cara ambil linknya? Di sini jadi akan saya contohkan ketika saya akan mengambil data dari sheet yang ini, spreadsheet ini. Kita akan mengambil data rank A sampai rank C. Ingat, rumusnya adalah seperti ini. Import rank, kemudian di URL spreadsheet, kemudian string rentangnya. Dari mana kita dapat URL-nya? Kita dapat URL-nya dari sini. Kita klik lagi ke formula absensi ini ya. Kemudian kita bagikan atau share. Kemudian kita klik di sini dapatkan link. Nah, link ini kita cukup dengan pengakses atau lihat saja, atau hanya sebagai viewer pun kita sudah bisa melihat datanya. Kita bisa pakai yang ini, yang viewer aja. Kemudian kita salin linknya. Oke, dan kemudian kita terapkan fungsi import ranknya di sini. Kita pakai di sheet 1 ya. Di sini kita terapkan seperti ini, sama dengan import rank. Oke. Kurung buka, tanda petik. Kemudian kita pastekan URL tadi seperti ini. Kemudian petik tutup. Kemudian kita pakai, bentar saya cek dulu, kita pakai koma atau titik koma nih. Saya biasanya pakai koma. Kemudian kita pilih sheetnya yang tadi. Sheetnya di sini adalah form responses 1.
Ingat, namanya harus sama dan tidak boleh dirubah. Jadi ketika di sini kita akan mengcopy saja, copy, kemudian kita pastekan di ujung rumus ini. Ya, seperti ini, petik, Ctrl V. Jangan lupa ada tanda seru, kemudian rank yang akan kita ambil. Kalau teman-teman seperti ini, misalnya rank A2 sampai C9. A2 di sini, petik A C9. Tanda petik, kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya error. Kenapa? Karena yang saya pakai adalah di sini tanda koma. Jadi seharusnya di sini saya menggunakan titik koma. Nah, seperti ini. Di sini adalah A2 sampai C9. Akan langsung dapat datanya seperti ini. Oke. Tapi yang saya biasa gunakan adalah tidak seperti ini. Yang saya biasa gunakan, saya ambil semua datanya dengan cara kita ambil saja langsung dari rentang hurufnya saja, A sampai C. Nah, seperti ini. Jadi semua datanya dari atas ke bawah pun akan tetap terisi. Oke. Jadi di sini tidak akan terlihat rumusnya karena rumusnya ada di satu area saja. Kemudian bagaimana kalau kita hanya mau mengambil area A saja? Kita bisa mengganti di sini dengan cukup A. A titik A. Maka hanya di kolom A saja yang akan kita ambil datanya. Nah, ini akan lebih aman untuk teman-teman mengolah datanya sehingga data aslinya tidak akan rusak atau terhapus atau berubah karena teman-teman hanya menggunakan kopiannya saja yang diolah. Oke, kita lihat persamaannya ya. Jadi ini sama, datanya sama persis sampai 29 ya. Kalau baris 29 ini pun juga sama sampai baris 29. Jadi benar-benar sama persis. Ingat, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kondisi apa saja sih yang dapat merusak atau membuat formula ini menjadi error atau datanya menjadi tidak valid? Nah, problem yang sering saya temui adalah ada teman-teman yang ketika menemukan kesalahan data di sini, itu biasanya dia langsung diedit. Misalnya namanya harusnya lengkap, Budi Santoso. Nah, cuman di sini dia langsung mengetikkan seperti ini. Nah, makanya datanya akan rusak. Di sini rumusnya akan error. Seharusnya yang direvisi adalah data aslinya, misalnya di sini. Jadi data ini adalah benar-benar data kopian saja atau mereferensikan untuk sheet yang tadi saja. Apabila terjadi error seperti ini, teman-teman cukup mudah, cukup dihapus saja mana data yang sudah dilakukan di edit, maka dia akan balik lagi seperti ini. Oke, cukup mudah bukan pembahasan mengenai fungsi import rank ini. Ingat, import rank, kemudian ini URL-nya, kemudian nama sheet-nya, kemudian rank-nya yang akan kita ambil. Oke, ini untuk pembahasan import rank. Kemudian bagaimana pembahasan rumus indeks? Oke, kita di sini kasih keterangan dulu. Ini adalah import. Oke. Import rank. Kemudian di sebelah sini kita akan buat rumus indeks. Rumus indeks biasanya adalah digunakan untuk menemukan satu sel tertentu, misalnya dengan kriteria tertentu, yaitu dengan rumus seperti ini, indeks kurung buka, kemudian kita misalnya menemukan di sini ya,
ranknya di sini, referensinya. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kita mau mencari baris keempat. Di sini kita tentukan kolom dulu ya, kolom keempat baris karena kita menggunakan satu kolom saja, jadi kita bisa menentukan dengan 4 dan 0 seperti ini. Nah, di sini maka muncul Stella karena ini adalah baris yang keempat, 1 2 3 4. Oke. Kemudian bagaimana jika kita ingin menggunakan ranknya yang banyak? Kita ulang lagi, indeks, maaf saya lupa sama dengannya, indeks kurung buka, kita blok seperti ini. Kemudian kita akan memilih kolom kedua baris yang keempat. Kita isi baris dulu, baris keempat, kolomnya adalah yang kedua. Oke. Seperti ini. Sama di sini. Untuk membuktikan bahwa ini adalah yang berbeda, kita bisa coba lagi indeks. Kita samakan tadi di sini ranknya. Sini. Titik koma. Barisnya kita coba baris kelima. Kolomnya kolom kedua. Nah, urutan keempat adalah Stella di sini. Kelima yaitu Dewangga, seperti ini. Ini adalah penggunaan yang sering digunakan, yaitu untuk menentukan sel. Pada kesempatan yang lain atau pada kebiasaan yang lain, saya menggunakan fungsi indeks ini mirip dengan fungsi import rank. Itulah kenapa saya gabungkan fungsi import rank ini dengan fungsi indeks. Biasanya yang saya gunakan adalah untuk indeks ini digunakan untuk mengambil data dalam spreadsheet yang sama. Jadi misalnya kita dari sheet 2, sheet 1 seperti ini. Akan saya contohkan dengan membuat sebuah sheet baru di sini. Saya akan membuat sheet 3. Kita akan mengisi dengan rumus indeks. Sama dengan indeks kurung buka. Kemudian kita ke arah sheetnya. Kemudian kita blok A, B, C. Kemudian titik koma. Biasanya yang sering saya gunakan adalah titik koma lagi, kemudian kurung, sehingga datanya akan seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan rumus seperti di Excel, misalnya sama dengan ini, kemudian ditarik seperti ini. Ini tidak perlu dilakukan karena ketika data yang di sini update, teman-teman harus menarik di sini. Berbeda ketika teman-teman menggunakan fungsi indeks ini. Dia akan secara otomatis ikut ke bawah, mengikuti data yang aslinya. Oke, akan kita buktikan. Kita akan buktikan, ini akan kita buat sama seperti di sini ya, sama-sama maksimal. Kemudian ingat, data ini tidak akan kita apa-apakan karena ini adalah data kopian juga. Jadi data aslinya akan kita edit. Misalnya seperti ini. Saya akan copy saja seperti ini. Dewangga 1, Dewangga 2. Nah, ini untuk membuat sebuah perbedaannya. Maka di file copy-nya akan muncul seperti ini. Dia akan otomatis mengupdate data lagi. Kemudian bagaimana dengan rumus indeksnya? Sama, rumus indeksnya pun akan nambah seperti ini. Sementara kalau kita pakai rumus sama dengan seperti ini,
itu datanya tidak akan tambah. Oke, itulah sekilas mengenai fungsi atau rumus import rank dan rumus indeks yang biasa saya terapkan. Oke, demikian share saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.